Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesiriani dari kelas TL1B dengan nomor induk mahasiswa 200104018. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas instalasi listrik. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai instalasi listrik. Di sini, untuk penyampaian materinya, saya bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada pengertian, yang kedua pembahasan, dan yang ketiga kesimpulan. Langsung ke bagian yang pertama, pengertian. Dan pengertian dari instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa berupa sebuah lampu atau sebuah sumber listrik. Instalasi listrik adalah suatu bagian penting yang terdapat dalam sebuah bangunan gedung, yang berfungsi sebagai penunjang kenyamanan penghuninya. Di Indonesia, dalam dunia teknik listrik, memiliki aturan yang ada, yaitu WIL, atau Persyaratan Umum Instalasi Listrik. Di sini, saya akan menjelaskan bagian saklar. Saklar merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber tegangan menuju beban. Di sini ada beberapa jenis-jenis saklar. Yang pertama, saklar manual. Saklar manual. Saklar manual ialah saklar yang berfungsi menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang dilakukan secara langsung oleh orang yang mengoperasikannya. Dengan kata lain, pengoperasian saklar ini langsung oleh manusia dan tidak menggunakan alat bantu. Sehingga dapat juga saklar ini disebut sebagai saklar mekanis. Pada saat saklar memutus dan menghubungkan, pada kontak saklar akan terjadi percikan bunga api, terutama pada bagian beban yang besar dan pada tegangan yang tinggi. Oleh karena itu, gerakan memutus dan menghubungkan saklar harus dilakukan secara cepat sehingga percikan dari bunga api yang terjadi kecil. Yang kedua, ada saklar magnetik atau disingkat sebagai MC. Dalam bahasa Inggris, saklar magnetik itu magnetic contactor. Ya, sama saja. Jadi, magnetic contactor adalah sebuah komponen yang berfungsi sebagai penghubung atau kontak dengan kapasitas yang besar dengan menggunakan daya minimal. Dapat dibayangkan MC ini adalah relay dengan kapasitas yang berat. Dan umumnya MC terdiri dari 3 pol, kontak utama dan kontak bantu atau aux kontak. Dan untuk itu, dengan cara memberikan tegangan pada koil MC sesuai dengan spesifikasinya, dan komponen dari sebuah MC adalah koil dan kontak utama. Koil itu sendiri dipergunakan untuk menghasilkan medan magnet yang akan menarik kontak utama, sehingga terhubung pada masing-masing pol. Dan magnetic contactor sendiri memiliki perangkat pengendalian otomatis dan sangat cocok untuk menggunakan sirkuit sampai dengan tegangan maksimal 690 volt, 50 Hz atau 60 Hz, dan arus sampai 780 ampere dari 6 ampere. Dalam penggunaannya, kontaktor dengan struktur yang lebih simpel atau kompak, dan ukuran yang kecil dan ringan, serta secara luas,
diaplikasikan dengan rangkaian pengendalian. Yang ketiga, ada saklar otomatis. Saklar otomatis merupakan rangkaian yang akan aktif secara otomatis jika terkena aliran yang dipasang di dalam rangkaian tersebut. Bisa melalui sensor misalnya. Salah satu rangkaian saklar otomatis yang bisa kita temukan adalah pada perangkat baterai. Karena pada komponen baterai memiliki peran penting dan juga sangat vital. Baterai menjadi salah satu komponen yang menjadi sumber energi di mana menyediakan tegangan kepada perangkat elektronik yang menggunakannya. Dengan kemajuan teknologi dan ketergantungan manusia terhadap teknologi, maka mereka membuat para produsen berlomba-lomba membuat perangkat teknologi dengan menggunakan rangkaian baterai sederhana. Dan perangkat elektronik ini dicoba untuk memaksimalkan kerja baterai dan juga perangkat elektronik dengan tujuan untuk bisa meminimalisir kebutuhan energi yang dikeluarkan oleh baterai tersebut. Kemudian kita beralih ke stop kontak. Stop kontak merupakan bagian material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Dan sebagian orang mengatakan bahwa stop kontak adalah outlet, yaitu merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubung antara alat listrik dengan aliran listrik. Dan agar alat listrik dapat terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak. Dan di sini ada macam-macam stop kontak. Yang pertama, stop kontak kecil, yaitu dengan 2 lubang atau kanal yang berfungsi menyalurkan listrik pada daya yang rendah. Dan alat-alat listrik yang melalui stop kontak ini juga berjenis kecil. Yang kedua, stop kontak besar, yaitu stop kontak dengan 2 kanal AC dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah yang berfungsi sebagai ground. Dan saklar jenis ini biasanya digunakan untuk daya yang lebih besar. Lanjut, pipa listrik. Fungsinya adalah untuk melindungi pemasangan kawat penghantar dan diperoleh bentuk instalasi yang baik dan rapi. Tujuan dari pemasangan pipa itu sendiri, yang pertama, untuk memberikan perlindungan pada penghantar, yang kedua sebagai tempat untuk menyalurkan kabel penghantar di dalamnya, dan yang ketiga untuk mempermudah pembongkaran dan pemasangan kembali pada saat perbaikan. Dan saya akan menyebutkan beberapa macam-macam pipa yang saya ketahui. Yang pertama ada pipa besi atau dari baja. Yang kedua ada pipa PVC atau yang terbuat dari plastik. Yang ketiga ada pipa spiral atau fleksibel. Dan yang ketiga pipa galvani yang biasanya itu digunakan pada lampu-lampu taman. Dan pada tiang lampu dan pada tiang-tiang gitu. Kemudian di sini ada TDOS. TDOS sambung adalah komponen instalasi jaringan listrik yang berfungsi sebagai rumah atau tempat sambungan kabel. Pada saat penyambungan kabel, pada titik percobaan harus menggunakan kotak sambung. Mengapa? Karena menurut ketentuan peraturan instalasi listrik, yang diizinkan tidak boleh dalam pipa terdapat sambungan, karena dapat dikhawatirkan kawat putus dalam pipa. Lanjut
ke macam-macam kotak sambung. Yang pertama, kotak sambung cabang 2. Itu digunakan untuk menyambung lurus. Yang kedua, kotak sambung cabang 3 atau TEDOS. Yaitu digunakan untuk percabangan pada saklar dan stop kontak. Yang ketiga ada kotak sambung cabang 4 atau cross-DOS, sama dengan TEDOS. Hanya percabangannya bukan 3, tetapi 4. Mungkin itu sedikit materi dari instalasi listrik, dan di sini saya memberikan kesimpulan dari sedikit materi yang tadi. Saklar termasuk bahan jadi yang merupakan alat yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari sumber tegangan menuju beban. Dan saklar sangat banyak macam dan jenisnya. Misalnya untuk keperluan instalasi penerangan, untuk tegangan tinggi, instalasi tenaga, dan banyak lagi jenis lainnya. Sebagai pengetahuan dasar, cukup mengenal beberapa macam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah, sekolah, dan tempat umum lainnya. Saklar juga ada yang dipasang di luar tembok, dan ada pula yang dipasang di dalam. Saklar yang dipasang di dalam tembok harganya lebih mahal, tetapi lebih banyak yang menyukainya, sebab tampak lebih bersih dindingnya, karena pipanya juga tidak tampak, sehingga tidak mengganggu pemandangan. Kemudian ada stop kontak, merupakan material instalasi listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara arus listrik dengan peralatan listrik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.